Mari kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Semoga nasrul minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah akan datang kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Allah akan berikan kemenangan, karena selain kemenangan dari Allah akan mudah Palestina akan merdeka. Al-Fatihah. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala akhirin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa ba'd. Bidayatan ma'rifakum bi nafsi jamil Asli dua-duanya. Satunya asalnya, satunya yang beda. Setelah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperkenalkan diri kepada kita. Nama beliau adalah Syekh Zaid Al-Jabiri. Jadi nama beliau adalah Syekh Zaid Al-Jabiri. Tadi beliau sedikit menjelaskan nama akhir dari kata dari nama beliau Al-Jabiri, menandakan bahwasanya beliau salah satu keturunan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Jabir bin Abdullah Al-Ansari, yang sering kita dengar ketika ada hadis diriwayatkan oleh Jabir, maka beliau salah satu dari keturunan dari sahabat Jabir. Ini menunjukkan bahwasanya bumi Palestina adalah bumi di mana di situ banyak sekali para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau tinggal di kota Al-Khalil. Kota ini sangat dekat dengan Al-Quds. Tafadhal ya Syekh. عن ميمونة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر ايتوه فصلوا فيه. قالت ميمونة: يا رسول الله فمن لم يستطع إلى ذلك سبيلا؟ فقال: فمن لم يستطع إلى ذلك سبيلا فليرسل بزيت يسرج في قناديله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengingatkan kepada kita akan pentingnya Masjidil Aqsa dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah yang merupakan istri dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Maimunah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berikanlah fatwa kepada kami berkaitan dengan Baitul Maqdis." Kita tahu jamaah sekalian bahwasanya Baitul Maqdis itu baru dibebaskan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tetapi pertanyaan ini sudah muncul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini menandakan bahwasanya pentingnya Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas menjawab pertanyaan tersebut, utuhu fasallu fi. Maka datangilah Baitul Maqdis dan salatlah di sana. Dan saat itu Baitul Maqdis masih dalam kekuasaan pemerintahan Romawi. Kita disuruh salat, disuruh datang. Kemudian Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha
kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalaupun kita tidak bisa datang ke sana, apa yang harus kita lakukan wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah dengan tegas menjawab, "Kirimkanlah minyak-minyak yang nanti akan menjadi lentera yang ada di Baitul Maqdis. Barang siapa yang mau mengirimkan minyak, maka pahalanya seperti sholat di sana, seperti mereka datang ke Baitul Maqdis." Baitul Maqdis huwa ardu al-mahshar wal-manshar, ثالث للحرمين الشريفين، أولى القبلتين، فقد كان بيت المقدس القبلة قبل أن تكون قبلتنا إلى كعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وضع وحال أهلنا في القدس وفي المسجد الأقصى تخصيصا، هم الآن في حال المرثلة، تمنع الصلاة في المسجد الأقصى، لا يسمح لأحد بالدخول إلا القليل جدا، ويمنع صلاة المسلمين فيه. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa merupakan bumi padang mahsyar yang kelak nanti kita dibangkitkan di yaumil qiyamah. Masjidil Aqsa merupakan masjid suci ketiga bagi umat Islam. Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan saat ini kondisi yang terjadi di Masjidil Aqsa sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, saudara-saudara kita yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, mereka kesusahan untuk bisa melakukan sholat, melakukan ibadah di Masjidil Aqsa. Karena apa? Karena dilarang oleh Zionis Israel, laknatullahi alaihim. Bahkan hanya orang-orang tua saja yang diperbolehkan untuk sholat. Adapun anak-anak mudanya sedikit sekali diizinkan untuk sholat di Masjidil Aqsa. وإن أهلنا المرابطين فيه يتعرضون للأذى الشديد في كل يوم. هم يرابطون في المسجد الأقصى لكي يمنعوا أي احتلال وأي اغتصاب بهذا المسجد المبارك، لكي يمنعوا مخططات اليهود، يقفوا في وجههم، مع أنهم يتعرضون للأذى الشديد ويؤذون، ونساؤنا ورجالنا يؤذون على بلاط المسجد الأقصى الشريف، ولكنهم يتحملون بأنه مسجد المسلمين. فيجب أن نفهم أن هذا المسجد هو ليس لأهل فلسطين، إنما هو مسجد للمسلمين كلهم. فهذه أمة واحدة كأمة إسلام. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang ada di sana, baik itu para murabitin, yaitu orang-orang yang sedang berjuang di sana untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa, dari kalangan laki-laki dan perempuan, tetap teguh untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa, tetap teguh untuk menjaga kehormatan Masjidil Aqsa dari berbagai macam penodaan yang dilakukan oleh Zionis Israel, laknatullahi alaihim. Karena apa? Karena mereka memahami bahwasanya Masjidil Aqsa bukanlah masjid bagi orang-orang Palestina saja, bukanlah masjid bagi orang-orang Arab saja, tetapi ini adalah masjid bagi seluruh umat Islam, seluruh orang-orang yang mengatakan akidah yang sama, iman yang sama. Maka di dalam pundaknya, di atas pundaknya ada kewajiban untuk sama-sama membela dan menjaga kesucian Masjidil Aqsa dari berbagai macam penodaan yang dilakukan oleh Zionis Israel, laknatullahi alaihim. هذا حال بيت المقدس. أما الحال الأصعب فهو موجود في غزة. قطاع غزة يا إخواننا لم يتوقف القصف والدمار والإيذاء الشديد بأهلنا في القطاع منذ 7 أكتوبر عام 2023 في معركة طوفان الأقصى. هذه المعركة التي غيرت مجرى التاريخ، هذه المعركة التي وجهت أنظار العالم كله، كل العالم يتجه أنظاره إلى غزة بعد هذه المعركة العظيمة التي فعلها إخواننا في غزة. ولكنهم بشكل يومي
يتعرضون للصواريخ والقصف كزخات المطر تنزل على رؤوسهم تدمر بيوتهم تقتل أطفالهم تسبق نساءهم تذبح رجالهم فكان الله في عونهم. Adapun kondisi yang lebih memprihatinkan yang sangat menyedihkan bagi kita adalah kondisi saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza, di mana kita tahu pada tahun 2023 di bulan Oktober tanggal 7 yang lalu ya hingga detik ini peristiwa yang kita sebut dengan Tufanul Aqsa, di mana Zionis Israel laknatullahi alaihim menghujani saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina dengan rudal-rudal mereka. Sampai detik ini masih belum berhenti, meskipun Zionis Israel telah mengumumkan apa yang disebut dengan gencatan senjata. Faktanya masih terjadi pengeboman dan perusakan terhadap rumah-rumah saudara kita yang ada di kota Gaza. Peperangan ini sangat memberikan efek yang sangat luar biasa kepada saudara kita. Kemudian juga pandangan seluruh dunia juga mengarah kepada peperangan ini. Bagaimana tidak kita lihat jamaah sekalian, seluruh bangunan yang ada di kota Gaza telah hancur rata dengan tanah. Rumah-rumah mereka, sekolah-sekolah mereka, masjid-masjid mereka tidak luput dari serangan agresi militer yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullahi alaihi. قطاع غزة يا إخواننا هو لكي نعرف ما هو مدينة صغيرة، يعني يمكن أن تذهب بالسيارة من أبعد نقطة في غزة إلى الجهة المقابلة تماما، أبعد نقطة مقابلها في 40 دقيقة فقط. تذهب من أول غزة إلى آخرها في 40 دقيقة، وغزة هي الآن كما السجن الكبير، لا يستطيع أحد أن يدخل إليها ولا يسمح أيضا لأهل غزة بالخروج من غزة، فهم يقصفون والصواريخ تنزل عليهم ولا يسمحون لهم بأن يخرجوا من غزة، فجميع المعابر حولهم إما مغلقة بواسطة الاحتلال الصهيوني إما بواسطة معبر رفح فهو مغلق أيضا، والجهة المقابلة هي البحر وهو أيضا مغلق عليه. Kota Gaza atau Gaza adalah kota yang sangat kecil sekali. Kalau kita bandingkan dengan Banten ini tentu lebih besaran Banten kan. Karena apa? Kalau kita coba untuk berjalan dari ujung ke ujung hanya membutuhkan 1 jam saja. Tetapi kembali lagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Gaza ini merupakan penjara terbesar yang ada di muka bumi ini. Sebab apa? Sebab seluruh kota Gaza ini dibangun dan dibangun tembok oleh Zionis Israel laknatullahi alaihim, sehingga saudara-saudara kita yang ada di dalam kota Gaza itu tidak bisa keluar, dan mereka yang dari luar, misalnya dari Palestina, dari kota yang lain, tidak mampu untuk masuk ke dalam. Meskipun seperti itu, ketika peristiwa Tufanul Aqsa kemarin, kota Gaza dibombardir dengan sangat luar biasa, tetapi menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa dari para pejuang di kota Gaza. Adapun yang nggak ditembok itu adalah bagian yang dekat dengan lautan, tetapi tentu ini sangat susah untuk kita lewati kalau tidak memiliki wasilah ke sana. Dan inilah kota Gaza yang sangat kecil, tetapi satu-satunya kota yang tidak takluk dan insya Allah tidak akan pernah takluk atas agresi militer yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullahi alaihi. وقد خرج مصطلح جديد في غزة اسمه الناجي الوحيد، وهو أن عائلة كاملة تكون تعيش بفضل من الله وكرمه، فينزل على بيتهم صاروخ يقصف البيت من الفيل، فعندما يخرجون الركام ويخرجون الأموات من تحت الركام يجدون طفلا صغيرا ما بقي على قيد الحياة. هذا الطفل يكون قد توفى عنه أبوه وأمه وإخوته وجده وجميع أقاربه، حتى أن أهله الباقين ممكن أعمامه قد توفيوا جميعا، قد توفاهم الله.
واستشهدوا وتقبلهم الله. ولكن هذا الطفل يسمى الناجي الوحيد لأنه لا معين له. لا يوجد أي شخص يستطيع أو قريب على هذا الطفل، فلا يستطيع أحد أن يعلمه وأن يؤدبه وأن يربيه وأن يعالجه من إصاباته في هذا القصف. ويوجد الآن في غزة ما يزيد عن 2000 ناجي وحيد حسب الإحصائيات الأخيرة. Ada istilah baru di kota Gaza yang kita sebut dengan An-Najil Wahid. Kalau kita terjemahkan, makna dari An-Najil Wahid ini adalah satu-satunya yang selamat. Beliau menceritakan kisah dari An-Najil Wahid ini adalah ada seorang anak kecil yang memiliki keluarga lengkap, punya ibu, punya bapak, punya saudara, tinggal di sebuah rumah. Tiba-tiba ada rudal dari Zionis Israel yang menyasar ke rumah anak ini. Seluruh keluarganya syahid, baik ibunya, bapaknya, dan saudara-saudaranya, dan dialah satu-satunya anak yang selamat dari rudal tersebut. Kita bisa membayangkan ya, bagaimana masa depan anak ini, bagaimana makan anak ini, bagaimana mereka mendapatkan kasih sayang, sedangkan keluarganya seluruhnya sudah syahid akibat agresi militer Zionis Israel laknatullahi alaihim. Jamaah sekalian, beliau tadi menyebutkan jumlah dari An-Najil Wahid yang ada di kota Gaza kurang lebihnya 2000 An-Najil Wahid. 2000 anak yatim sekaligus piatu di kota Gaza. Siapa yang nanti akan menolong mereka? Siapa yang nanti akan menjamin masa depan mereka? Siapa yang nanti akan memberikan perlindungan kepada mereka? Siapa yang nanti akan memberikan kasih sayang kepada mereka? Maka tentu ini menjadi sebuah tamparan keras bagi kita ketika kita bosan dan enggan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, padahal mereka tidak pernah bosan menggantikan kita untuk menjaga Masjidil Aqsa. ومع ذلك كله فترى أهل غزة ثابتين يثبتهم الله بسكينة من عنده، بمعية من عنده، يثبتهم الله كما قال في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتجد الأمة تخرج من تحت الدمار، قد فقدت ابنها وفقدت أولادها كلهم، أو فقدت زوجها، أو فقدت أباها أو أمها، فتقول: فداك يا رب العالمين، فدى المسجد الأقصى يا رب. هذا أقل شيء نقدمه لأجل سبيل الله عز وجل. فتجدهم ثابتين بثبات عجيب لا يمكن للعقل أن يتصوره أو يتخيله. Kita melihat begitu luar biasa saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan terhadap hati-hati mereka. Bagaimana tidak? Kita bisa membayangkan ketika ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, ataupun kehilangan suaminya, atau ayah kehilangan anak atau istrinya, ketika mereka keluar hidup-hidup dari reruntuhan bangunan, mereka mengatakan, fidaka ya Allah, ini adalah tebusan yang kecil untuk membela agamamu ya Allah. Fidaka ya Masjidil Aqsa, ini adalah tebusan kecil untuk membela Masjidil Aqsa, untuk membela kesucian Masjidil Aqsa. Dan ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan orang-orang yang beriman, yang mau berjuang di jalannya dengan perkataan-perkataan yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan oleh saudara kita, apa yang dikatakan oleh ibu-ibu yang ada di kota Gaza ini, tentu sangat susah untuk kita ucapkan jika hal itu juga terjadi kepada kita. Tetapi apa yang mereka katakan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama mereka, selalu melindungi mereka, melindungi iman, melindungi akidah mereka. وفكرة أخيرة أقدمها لكم، وهي أهم فكرة في هذا الدرس، وهو
أن المسجد الأقصى والحرب هذه هي حرب عقيدة، ليست حرب بين أهل فلسطين أو أهل غزة وإسرائيل، ليست هكذا، لا تفهم بالطريقة هذه، وإنما هي حرب عقيدة بين كل مسلم وكل كافر، بين كل مسلم وكل يهودي، فجميعنا نعتبر أعداء لليهود النصارى، ويجب علينا أن نردعهم بكل ما نستطيع. من استطاع بماله فليفعل، من استطاع بجهاده بنفسه فليفعل، من استطاع بالدعاء فلا ينسى إخوته. Poin penting yang ingin beliau sampaikan kepada kita jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa adalah akidah kita. Masjidil Aqsa adalah milik kita. Maka dari itu, peperangan yang ada di Palestina bukan sekedar peperangan antara orang-orang Palestina dengan orang Yahudi saja, tetapi ini adalah peperangan antara hak dan batil. Ini adalah peperangan antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Ini adalah peperangan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim. Jadi kita orang-orang Muslim ini di mata orang-orang Yahudi adalah musuh bebuyutan yang harus dimusnahkan. Maka dari itu kita sebagai umat yang satu, akidah yang sama, kita wajib membela saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, yang ada di Palestina, yang telah menggantikan kita memperjuangkan kesucian Masjidil Aqsa jamaah sekalian. Sebab apa? Sebab mereka telah menggugurkan kewajiban kita. Dengan cara apa kita membantunya? Pertama, kalau kita memang bisa datang ke sana, kita berangkat ke sana. Kalau memang tidak bisa, maka kirimkan infak terbaik kita untuk membuat mereka tetap teguh dalam perjuangan ini. Kalau memang yang kedua tidak bisa, maka jangan sampai kita lupakan mereka untuk kita doakan setiap harinya. Ini hal yang sangat mendasar dari bentuk perjuangan kita mendukung dan membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang menggantikan perjuangan kita dalam menjaga Al-Aqsa. كل الشكر لأهل المسجد المبارك، كل الشكر لكنا في بانتن، وكل الشكر لأهل إندونيسيا على دعمهم ووقوفهم بجانب أهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah di Masjid Al-Mubarak Al-Ikhlas. Ya, kemudian juga seluruh jamaah, ya baik kalangan laki-laki maupun perempuan, dan kita juga menyampaikan terima kasih kepada KNRF Banten yang telah memberikan fasilitas silaturahim ini. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini di waktu yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya, dan Allah kumpulkan kita juga di Masjidil Aqsa insyaallah kelak ketika nanti dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau menyampaikan bahwasanya peperangan yang saat ini terjadi adalah peperangan antara hak dan batil. Dan yang terjadi di kota Gaza saat ini jamaah sekalian adalah sebuah pembantaian, bukan lagi sebuah hal yang remeh, tetapi pembantaian. Mereka tidak dibiarkan untuk hidup. Bahkan Zionis Israel tidak main-main dalam menyerang saudara-saudara kita. Ada rakyat sipil yang dibunuh, ada jurnalis yang ditangkap, ya, bahkan ada anak-anak kecil dan wanita yang harusnya terlindungi dalam hal ini. Mereka juga tidak luput dari serangan agresi militer Zionis Israel laknatullahi alaihim. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Gaza dalam 3 tahun terakhir ini, informasi yang kita dapat kurang lebihnya ada 70.000 syuhada. Mereka telah memperjuangkan hal yang terbaik dari keluarga mereka, dari harta mereka, dari rumah-rumah mereka, hanya dengan tujuan
menggugurkan fardu ain atas pundak kita untuk menjaga, memperjuangkan Masjidil Aqsa. Kita ini hakikatnya punya kewajiban yang sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita ini memiliki kewajiban yang sama untuk membela Masjidil Aqsa. Tetapi kita tidak bisa ke sana dan saudara kita telah menggantikan kita dalam perjuangan ini. Maka dari itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengucapkan rasa terima kasih kepada saudara kita yang ada di Palestina, karena mereka telah membantu kita menggugurkan kewajiban kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membuka sedikit apa yang terjadi di kota Gaza selama 3 tahun terakhir ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi belum menyebutkan kota Gaza sudah hancur lebur dengan tanah, genosida, pembunuhan di mana-mana, penangkapan di mana-mana. Tetapi di sisi lain kita memberikan pada diri kita sisi optimis yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. Kita akan lihat ya, di tahun 2025 kota Gaza ini 2025 ini masih dalam masa perang. 2025 di bulan Desember kota Gaza dalam masa perang, penghancuran rumah-rumah mereka, tempat belajar mereka, tetap mereka masih teguh dalam hal ini sampai mampu mewisuda dalam tahun 2025 kurang lebihnya 150 dokter baru. Ini di masa perang jamaah sekalian. Di masa perang mereka tetap teguh. Di masa perang mereka tetap memberikan harapan yang baik untuk perjuangan. Karena hal ini sangat penting menurut mereka. Tidak hanya itu jamaah sekalian, bisa lanjut Ustaz ya. Hal yang paling membuat kita heran adalah di tahun yang sama kota Gaza dalam 1 tahunnya mampu mewisuda kurang lebihnya 500 para penghafal Al-Quran di tahun 2025, di mana ini masih dalam kondisi perang. 500 penghafal Al-Quran itu tidak sedikit. Kita di kecamatan ini saja, ya kembali lagi, Gaza itu bukan negara, tapi sebuah kota yang diserbu habis-habisan, tetapi dalam kondisi seperti itu tetap mampu melahirkan 500 para penghafal Al-Quran. Sedangkan bagaimana dengan kondisi keluarga kita, yang mana anak-anak kita masih nyaman tidurnya, masih tercukupi makannya, masih bisa bermain dengan nyaman dan tentram, tetapi bagaimana dengan interaksi mereka dengan Al-Quran? Sedangkan saudara-saudara kita di Gaza tidur saja tidak nyaman, makan saja nggak tercukupi, rumah tidak punya, hidup di pengungsian. Tetapi Masya Allah, ini hal yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. Mereka tetap bersama dengan Al-Quran. Menurut informasi yang saya dapatkan, bahwasanya di luar peperangan mereka mampu mewisuda setiap tahunnya 1.500 para penghafal Al-Quran, dari karangan anak kecil, dewasa, dan bahkan ada yang dari orang tua. Dan inilah yang terjadi, dan ini adalah salah satu rahasia yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. Kenapa mereka sampai detik ini masih memperjuangkan dan masih memiliki keteguhan yang sangat luar biasa untuk membela Masjidil Aqsa. Sebab apa? Sebab mereka meyakini Al-Aqsa adalah Al-Quran. Al-Quran ada dalam, disebutkan di situ Al-Aqsa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memberikan sedikit informasi terkait hal yang sangat menyedihkan di Palestina. Jadi Israel itu punya penjara. Penjara ini
diisi tentu oleh orang-orang Palestina. Israel ketika menawan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu divonisnya itu tidak masuk akal jamaah. Sebab apa? Ada yang divonis 1000 tahun, ada yang divonis 500 tahun, ada yang divonis 300 tahun, bahkan ada yang divonis seumur hidup. Kemudian ketika dia meninggal, ya, jasadnya itu tidak diberikan kepada keluarganya, tetapi dikuburkan di penjara tersebut. Jadi di penjara itu ada kuburan tanpa nama. Bahkan disebutkan ada ratusan kuburan tanpa nama di penjara Zionis Israel. Bayangkan, sepengejutnya itu Zionis Israel terhadap jasad-jasad para syuhada. Mereka sangat takut kepada kita. Mereka sangat pengecut terhadap kita. Mereka tidak berani melawan para pejuang yang mereka lawan, yang mereka bunuh. Hakikatnya adalah anak-anak kecil, para wanita, orang-orang tua yang tidak memiliki senjata. Kita bisa lihat bagaimana mereka membabi buta, menghancurkan pengungsian, bagaimana mereka membabi buta, membunuh jurnalis, bagaimana mereka membabi buta. Tadi malam ada seorang turis yang berangkat untuk melihat kondisi di Palestina, tidak luput dari serangan Zionis Israel, laknatullahi alaihi. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ingin menutup ini dari dunia, dan mereka sangat takut akan hal-hal yang mereka lakukan ini. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk tetap tidak bosan-bosan membela saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kita mungkin hari kemarin Palestina, tahun kemarin Palestina, saat ini Palestina. Tapi saudara-saudara kita di sana tidak pernah bosan jamaah sekalian untuk menjaga Al-Aqsa, untuk menjaga bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi belum menyebutkan bahwasanya Masjidil Aqsa merupakan tanah padang mahsyar. Maka dari itu di sini, di masjid ini, di tempat yang penuh berkah ini, di waktu yang penuh berkah ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriya. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi. Dan di waktu pagi ini ada 2 malaikat yang turun di dunia dan mendoakan bagi orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak di jalan-Mu dengan pengganti yang lebih baik dari apa yang dia infakkan. Maka dari itu kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk menyisihkan sebagian dari hartanya, menggantikan ya apa yang harusnya kita berikan kepada saudara kita yang ada di Palestina, yaitu membela Masjidil Aqsa itu sendiri. Adakah dari jamaah sekalian yang di tempat ini, di tempat penuh berkah ini, di waktu yang penuh berkah ini, mau berkomitmen untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di Palestina dengan nominal kurang lebihnya 25 juta untuk membantu meringankan beban mereka, untuk membantu menolong anak-anak kecil yang yatim piatu yang kurang lebihnya ada 2.000 anak yatim piatu di kota Gaza, untuk membantu mereka tetap bisa teguh dalam perjuangan ini. Biidznillah kami dari KNRP akan memberikan sebuah apresiasi berupa mozaik Qubbatus Suhra yang besar itu sebagai bentuk apresiasi kita untuk para jamaah yang siap berkomitmen dengan nominal 25 juta rupiah. Ada dari jamaah yang siap berkomitmen? Tidak harus sekarang, tidak harus besok, tidak harus cash, tidak harus transfer besok. Yang penting ada niat komitmen yang baik. Insya Allah kami dari KNRP akan siap menyalurkan bantuan-bantuan terbaik dari jamaah untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di kota Gaza. Kita bisa membayangkan
kota Gaza ini rumah sakitnya hampir 90% sudah tidak berfungsi lagi. Gudang obat-obatan sudah tidak ada lagi. Kemarin kami mendapatkan cerita dari Dr. Mahmud, ada seorang anak kecil, bayi, kurang lebih umurnya adalah 1 tahun. Anak ini ya terkena rudal rumahnya, akhirnya harus dilakukan operasi. Dicek di perutnya itu terjadi ada 7 lubang di ususnya. Ada 7 lubang di ususnya. Menurut perkiraan dokter, anak ini tidak mungkin selamat. Tetapi qadarullah, dokter di sana bertawakal kepada Allah, berusaha untuk menyelamatkan anak ini dan menjahit 7 lubang tersebut. Kita melihat begitu luar biasanya kekuasaan Allah atas anak ini. Anak ini bisa selamat dari kematian, padahal sudah ada 7 lubang yang ada di usus anak ini. Dan ini baru contoh dari satu anak kecil ini. Bagaimana dengan anak-anak kecil yang lainnya? Adakah dari jamaah yang sekalian yang mau berkomitmen membantu, meringankan medis mereka, mengirimkan bantuan terbaik untuk mereka, untuk makan mereka, iftar mereka, pendidikan mereka, membangun kembali harapan masa depan mereka agar tetap teguh dalam memperjuangkan Masjidil Aqsa. 25 juta rupiah. Ada dari jamaah sekalian? Tidak harus sekarang jamaah sekalian. Kami yakin jamaah hadir sini tidak membawa uang yang cash. Dan kami yakin mungkin 25 juta ini agak berat bagi kita. Tetapi ingat, nyawa tidak bisa diukur dengan uang 25 juta. Saudara kita yang ada di sana telah mengorbankan hal yang terbaik yang mereka miliki dari nyawa mereka, keluarga mereka, tetapi mereka tidak pernah perhitungan. Maka dari itu jangan sampai kita lalai untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada dari jamaah yang siap berkomitmen dengan total 25 juta rupiah? Semoga infak ini menjadi infak yang merupakan amal jariah kita yang nanti akan menyelamatkan kita kelak di yaumil qiyamah di padang mahsyar. Ada yang siap berkomitmen dengan infak terbaiknya 25 juta rupiah? Baik dari ayahanda di depan ataupun di belakang, silakan angkat tangan. Tidak usah malu, tidak usah merasa ini bagian dari takabur atau riya. Tidak, kita hanya ingin menunjukkan fastabiqul khairat, menunjukkan dukungan kita membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ada dari jamaah sekalian? Baik, kalau memang nanti ada bisa menyampaikan kepada tim KNRP, atau mungkin dari jamaah sekalian ada yang siap berkomitmen dengan nominal 10 juta rupiah membantu saudaranya yang ada di Palestina, untuk menolong mereka, menggugurkan kewajiban kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kita, "Man jahaza ghazian faqad ghaza." Orang yang memberikan bekal kepada orang-orang yang berjuang, maka akan dicatat oleh Allah sebagai para perjuang itu sendiri. Ada yang siap berkomitmen dengan 10 juta rupiah? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ya Syekh, takut mungkin. Nah, tolong. Masya Allah, semua barakallahu fi ma'atait wa barakallahu fi ma'abqait wa ja'alahu laka tahuran mubarakan insyaallah. Ada 10 juta yang kedua untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tidak harus sekarang jamaah sekalian, tidak harus besok. Kita kirimkan bantuan ini sebelum menjelang Lebaran. Semoga saudara kita merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita dapatkan di bulan di hari raya Idul Fitri insyaallah. Nanti insyaallah kita akan kirimkan di rumah Bapak insyaallah. Ini sebagai simbolis kita dan kita akan kirimkan nanti insyaallah. Jazakallah khair.
Ada lagi 10 juta rupiah membantu saudaranya yang ada di Palestina dari ibunda yang di belakang atau ayahanda. Ada? Kita tentu mengharapkan saudara kita bisa makan dengan baik, bisa iftar dengan baik, bisa sahur dengan baik. Ada? Kita bantu mereka, kita kirimkan infak terbaik kita doakan mereka di bulan yang penuh berkah ini, di waktu pagi yang penuh berkah ini, dan di tempat yang penuh berkah ini. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbah ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Orang-orang yang berinfak di jalan Allah ibarat dia menanam satu biji, dari satu biji ini tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji. Satu biji Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan sesuai yang Dia kehendaki. Ada dari jamaah sekalian yang ingin mendapatkan keberkahan untuk membantu saudaranya yang ada di Al-Aqsa Palestina dengan nominal 10 juta yang kedua. Ada? Silakan bisa berbisik kepada tim-tim yang ada di sekitar panjenengan semuanya. Baik, kalau memang nanti ada yang menyusul, bisa menyampaikan kepada kami. Atau mungkin ada yang mau berkomitmen dengan nominal 5 juta rupiah. Silakan bisa angkat tangan. Ada dari jamaah? 5 juta rupiah membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, menggugurkan kewajiban kita, menyelamatkan mereka dari kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullahi alaihim, menyelamatkan mereka dari kelaparan, menyelamatkan mereka dari kematian, menyelamatkan mereka dari berbagai macam penderitaan yang mereka rasakan dari 70 tahun yang lalu sampai detik ini. Ada yang siap berkomitmen? Kita akan memberikan sebuah apresiasi peta Palestina insyaallah. Dari yang kita bawa ini adalah yang real peta Palestina, dan kita tidak bisa menemukan ini di Google Map karena sudah dirubah oleh Zionis Israel. Ada dari jamaah sekalian 5 juta rupiah membantu saudara kita yang ada di Palestina. Mana qasamalun min shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, harta yang kita infakkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun, bahkan akan bertambah, bahkan akan menjadi penyelamat kita kelak di yaumil qiyamah. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Tafadhal ayahanda kami yang kami cintai, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah memberikan kemudahan dan kesehatan selalu untuk beliau. 5 juta yang kedua ada dari jamaah. Ibunda di belakang silakan, ataupun ayahanda yang ada di depan. 5 juta yang kedua ada dari jamaah sekalian yang siap berkomitmen meringankan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kembali kepada kita, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahuma. Jika anak Adam itu meninggal dunia, ada 3 hal yang tidak akan terputus sampai dia meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah kita. Ketika sedekah ini kita berikan kepada saudara kita yang ada di Palestina, maka kita akan tercatat sebagai para pejuang di Palestina sampai Palestina merdeka insya Allah. Meskipun kita sudah meninggal, ketika ada perjuangan di Palestina, maka kita termasuk dicatat oleh Allah mendapatkan aliran pahala mujahid fi sabilillah. Ada yang siap berkomitmen dengan 5 juta yang kedua membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Ya Ustaz. 25 juta. Ya. Masya Allah, 25 juta. Takbir, Allahu Akbar. Berkenan maju ke depan? Masya Allah, tafadhal. Oh, enggak berkenan. Masya Allah. Ada yang berkomitmen ya membantu saudara kita yang ada di Palestina dengan nominal 25 juta rupiah.
Kita doakan infak ini menjadi penyelamat beliau kelak di yaumil qiyamah, menjadikan keluarga beliau keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, disehatkan seluruh keluarganya, bahkan diselamatkan oleh Allah seluruh dari keturunan-keturunannya insyaallah. Semoga menjadi keturunan-keturunan yang saleh, menjadi mujahid fi sabilillah insyaallah. Jazakumullah, barakallahu fima a'tait wa barakallahu fima abqait wa ja'alahu laka tahuran mubarakan insyaallah. Ada lagi yang siap berkomitmen 5 juta yang keberapa ini? Kedua atau ketiga? Kedua. Ada dari jamaah sekalian? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ayahanda bisa maju ke depan. Ada dari jamaah lagi 5 juta yang ketiga. Kembali lagi, kita tidak menuntut jamaah harus cash saat ini. Ketika nanti jamaah ada keluangan rezeki, diberikan rezeki oleh Allah, silahkan niatkan komitmen itu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bukan dalam rangka riak, bukan dalam rangka ingin pamer, tetapi dalam rangka untuk menunjukkan, menggugurkan kewajiban kita dalam membela Masjidil Aqsa. Ada 5 juta yang ketiga. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Tafadhal Ustaz, ayahanda kita, barakallahu fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran mubarakan insyaallah. Semoga Allah menurunkan para malaikatnya dan mendoakan kepada seluruh yang berinfak di pagi hari ini, Allah gantikan dengan pahala terbaik, yaitu surga Jannatul Firdaus yang kita harapkan sama-sama, dan semoga kita dikumpulkan bareng-bareng di sana insyaallah. Ada lagi yang ingin melanjutkan komitmen 5 juta lagi? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Tafadhal Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Kami doakan kembali, barakallahu fima a'tait wa barakallahu fima abqait wa ja'alahu laka tahuran mubarakan. Semoga keluarga dari ayahanda kita dijadikan sebagai keluarga yang termasuk keluarga orang yang soleh, keluarga orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dan diberkahi kehidupannya insyaallah. Ada lagi yang siap berkomitmen dengan 5 juta selanjutnya? Kami tidak menghitung dari berapa 5 juta yang berurutan ke berapa ini. Ada? Ada lagi dari jamaah sekalian, dari ibunda yang di belakang? Baik. Atau mungkin ada yang mau berkomitmen dengan nominal 1 juta rupiah. Kita akan berikan apresiasi berupa syal Palestina. Silakan jika ada dari ayahanda yang di depan ataupun ibunda yang di belakang, nggak usah sungkan untuk maju. Karena ini dalam bentuk kecintaan kita untuk Palestina. Ada 1 juta rupiah yang pertama dari jamaah. Ada? Adakah yang siap berkomitmen dengan 1 juta rupiah yang pertama? Kita akan berikan syal sebagai bentuk apresiasi. Ini bukan dalam rangka jual beli, kembali kami sampaikan jamaah sekalian, karena tentu dalam hukum Islam haram hukumnya jual beli di masjid. Ada yang mau berkomitmen dengan 1 juta rupiah? Tadi sudah ada yang mewakili kita 25 juta rupiah. Ada yang mewakili dari 10 juta rupiah. Ada yang mewakili dari 5 juta rupiah. Kembali kami buka. Adakah yang siap berkomitmen dengan 1 juta rupiah? Ada tapi tidak mau maju. Ibunda mau maju? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Tafadhal ibunda. Semoga Allah jadikan putra putri atau keluarga dari ibunda kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah jadikan keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan soleha insyaallah, sebagaimana para mujahid yang berjuang di Masjidil Aqsa. 1 juta yang kedua disusul oleh ibunda kita yang di belakang juga. Masya Allah. Ada yang ingin melanjutkan? Ada 1 juta tetapi belum berkenan untuk menampilkan dirinya
Kami mendoakan semoga ini menjadi wasilah untuk meredam amarah Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi." Sedekah yang disampaikan dengan secara diam-diam itu mampu meredam apa yang disebut dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah rajulun, orang yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Orang yang berinfak dengan tangan kirinya, tangan kanannya tidak tahu. Ini adalah orang-orang yang kelak nanti akan mendapatkan naungan oleh Allah di yaumil kiamah. Ada yang siap berkomitmen lagi dengan 1 juta selanjutnya? Tetapi tentu mereka yang menampakkan bukan mereka yang riya, tetapi mereka yang ingin mewariskan semangat untuk infak kepada orang-orang setelahnya. Dan ini akan mendapatkan pahala man sanna sunnatan hasanatan. Orang yang memberikan sebuah sunnah yang baik kepada orang-orang yang setelahnya, insya Allah. Ada 1 juta selanjutnya membantu saudara kita di Palestina dalam rangka meringankan perjuangan mereka, meringankan penderitaan mereka, menguatkan hati mereka, membantu untuk menata masa depan mereka agar tetap bisa berjuang untuk kita. Ada 1 juta selanjutnya? Ada, tapi tidak mau maju. Jazakumullah, kita doakan barakallahu fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alahu laka tahuran mubarakan insyaallah. Semoga infak ini menjadi infak penyelamat kita semuanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi 1 juta selanjutnya? Ini karena ada yang nggak mau maju, akhirnya nggak ada yang mau maju semuanya ini. Aduh. Ada dari ayahanda yang siap maju, tidak apa. Bukan dalam rangka untuk riya, sekali lagi bukan dalam rangka untuk sum'ah. Ada dari ibunda dan ayahanda yang ada di masjid ini? Ada? Silakan. Baik. Kami dalam hal ini KNRP dengan segala kekurangan kita, tapi alhamdulillah di tanggal 26 kemarin ayahanda dan ibunda kami telah mengirimkan bantuan berupa iftar jama'i untuk saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Dan alhamdulillah di awal tahun ini atau di Januari tahun ini ya, kita telah mengirimkan bantuan berupa jaket ataupun sweater. Sebab apa kita kirimkan ini? Apakah mereka nggak butuh? Sangat butuh. Karena saat ini Gaza, jalur Gaza ini dalam musim ekstrim yang sangat luar biasa, musim dingin ekstrim. Kata beliau 0 derajat Celcius. Dan saat ini Gaza atau pengungsian di jalur Gaza ini dalam kondisi kebanjiran. Maka ada dari anak-anak kecil yang ada di kota Gaza di pengungsian ini yang wafat akibat kedinginan yang sangat luar biasa. Maka dari itu kami dari KNRP memberikan bantuan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita mengirimkan ini karena mereka membutuhkan. Kita mengirimkan bantuan makanan karena mereka membutuhkan. Kita mengirimkan bantuan medis karena mereka membutuhkan. Ini menjadi komitmen KNRP. Kita memberikan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mereka butuh apa, kita bantu. Mereka butuh apa, kita bantu. Dan alhamdulillah rumah sakit dari bantuan Bapak Ibu sekalian kita telah bangunkan di kota Rafah. Ambulan kita kirimkan untuk mereka. Dan alhamdulillah ini dirasakan manfaatnya luar biasa oleh saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. Dan kita sudah dokumentasikan itu, dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat di website KNRP baik di Instagram ataupun Facebook. Info KNRP. Di situ sangat detail bantuan-bantuan yang kami kirimkan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang kami kumpulkan dari donasi Bapak Ibu sekalian. Ada yang siap berkomitmen 1 juta selanjutnya untuk membantu meringankan beban mereka jemaah sekalian? Baik.
Ada? Ada? Belum? Khair, insyaallah kami akan menutup ya, tapi tidak menutup untuk donasi ya. Jika ada jamaah yang siap untuk berkomitmen setelah acara ini, silahkan. Kemudian kami harap nanti jamaah jangan beranjak terlebih dahulu. Kami ingin jamaah bisa berfoto bareng dengan Syekh Zaid Hasan Abid Al-Jabiri untuk kita dokumentasikan di pagi ini sebagai bentuk dukungan kita untuk membela saudara-saudara kita di Palestina, karena nanti insya Allah di malam 21 kalau tidak salah beliau akan kembali lagi ke Yordan ya, melanjutkan perjuangan beliau di sana sebagai rakyat Palestina, karena beliau tinggal di Yordan dan Yordan itu dengan Palestina sangat dekat sekali, dan keluarga beliau ada yang ada di tepi barat, juga ada yang di Khalil. Beliau sudah sejak kecil di Yordan karena keluarga beliau diusir oleh Zionis Israel dan terpaksa harus mengungsi di Yordania. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Pertama kali kami menyampaikan jazakumullahu khairan katsira atas sambutan yang sangat luar biasa. Yang kedua, mohon maaf jika ada sikap, perilaku ataupun perkataan dari kami, dari tim yang mungkin kurang berkenan di hati jamaah sekalian, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akan kita tutup dengan doa yang nanti akan dibacakan oleh Syekh. Natlubu minkum abdu'a ya Syekh. Nah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أبقيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم بارك في أهل هذا المسجد يا رب العالمين، اجزهم عن أهلنا في فلسطين خير الجزاء. اللهم وسع عليهم في أرزاقهم وبارك لهم في ذراريهم وأهليهم وأموالهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين، سدد رميهم وصوب رأيهم واجمع على الحق كلمتهم وانزل ملائكتك تقاتل معهم عليك باليهود الغاصبين. خذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبارة وآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullahu khairan katsira. Kami mendoakan dan kami hanya bisa mendoakan semoga infak terbaik kita di pagi hari ini Allah terima dan Allah ridhai dan Allah jadikan sebagai penghalang kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi penyebab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarga kita termasuk orang-orang yang diridhai dan termasuk orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang masih ada di masjid, kita persilahkan, kita harapkan untuk bisa foto bareng